Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa kembali bersama Ibu. Kalian masih semangat kan? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya siap untuk belajar bersama ya. Ingat ya semuanya, dimanapun kalian berada, jaga kesehatan dengan mencuci tangan kalian dengan bersih dan pastikan selalu menggunakan masker. Kali ini kita kembali akan belajar IPA kelas 7 yaitu Sistem Organisasi Makhluk Hidup. Tapi sebelumnya, kembali Ibu ingatkan untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya, lalu klik loncengnya, like videonya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini karena belajar bisa di mana saja. Makhluk hidup ternyata memiliki tingkatan organisasi loh. Apa saja tingkatannya? Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Unit struktural terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Jadi, salah satu dikatakan makhluk hidup apabila tersusun atas satu sel. Kemudian, sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Lalu, beberapa jaringan akan bergabung membentuk fungsi khusus yang kita sebut dengan organ. Beberapa organ akan bergabung melakukan suatu fungsi tertentu yang kita sebut dengan sistem organ. Nah, suatu individu yaitu gabungan dari sistem-sistem organ, kemudian individu-individu sejenis akan bergabung membentuk populasi, kemudian populasi-populasi bergabung membentuk komunitas. Gabungan komunitas akan membentuk bioma, kemudian gabungan bioma adalah biosfer. Nah, itu tingkatan organisasi kehidupan ya anak-anak. Mulai dari yang terkecil yaitu sel sampai yang terbesar yaitu biosfer. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu sel? Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Satu sel mampu melakukan aktivitas kehidupan dan di dalamnya banyak sekali terjadi aktivitas kimiawi. Karena itulah, sesuai dengan tadi yang Ibu katakan, sesuatu dikatakan makhluk hidup apabila dia terdiri dari minimal satu sel. Ada beberapa jenis-jenis sel. Yang pertama adalah sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki inti sel yang tidak terbungkus oleh membran. Contohnya, organisme yang tersusun sel prokariotik adalah bakteri. Ciri lain dari bakteri adalah memiliki dinding sel yang kaku dan mirip sekali seperti gel, serta memiliki flagel. Kemudian, sel yang selanjutnya yaitu sel eukariotik. Kebalikan dari prokariotik, sel eukariotik memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran. Inti selnya sudah terbungkus oleh membran. Contohnya adalah semua organisme selain organisme-organisme yang masuk ke dalam kingdom Monera. Ukuran sel sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Karena itulah, untuk mengamati sel, kita membutuhkan alat yang seperti mikroskop. Meskipun sebagian sel berukuran kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, ada juga sel yang berukuran besar, yaitu telur burung unta dan sel saraf jerapah yang panjangnya sampai 1 meter. Ada beberapa bagian-bagian utama dalam sel. Yang pertama adalah membran atau membran sel. Membran sel terdapat di bagian luar sel yang berfungsi untuk melindungi isi sel dan mengatur proses keluar masuknya zat ke dalam maupun keluar sel. Membran sel tersusun atas lemak, protein, dan fosfat. Bagian utama sel yang berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di antara inti sel dan dinding sel membran sel.
Sitoplasma ini adalah tempat terjadinya proses metabolisme sel. Selain itu, di dalam sitoplasma juga terdapat organel-organel sel. Cairan sitoplasma mengandung senyawa-senyawa organik seperti protein, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, bagian utama sel yang berikutnya adalah inti sel atau nukleus. Inti sel terdapat di bagian pusat sel. Fungsinya adalah pusat pengendali semua kegiatan sel. Jadi, inti sel mengatur semua kegiatan sel. Selain itu, di dalam inti sel terdapat DNA yang membawa informasi berupa materi genetik yang mewarisi sifat suatu individu. Selanjutnya, pada beberapa organ tertentu seperti tumbuhan, fungi, dan sel lainnya memiliki bagian terluar dari membran sel, yaitu terdapat dinding sel. Dinding sel tumbuhan terbentuk atas selulosa, sementara dinding sel jamur tersusun atas kitin. Dinding sel tersebut berfungsi sebagai pelindung tambahan untuk melindungi sel. Berikut ada pula organel-organel sel yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kita akan bahas yang pertama, mitokondria. Fungsinya untuk respirasi atau pernapasan sel. Kemudian, lisosom berfungsi untuk pencernaan sel. Badan Golgi berfungsi untuk modifikasi protein. Ribosom untuk sintesis protein. Dan selain keempat organel yang dijelaskan tadi, masih ada banyak organel-organel lain seperti sentriol, retikulum endoplasma, vakuola, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ada beberapa perbedaan, diantaranya adalah sel hewan memiliki lisosom dan sentrosom, sementara sel tumbuhan tidak. Lalu, sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar, dinding sel, dan kloroplas, sementara sel hewan tidak. Nah, untuk mengamati lebih jelas lagi, silahkan amati perbedaan antara gambar sel hewan dan sel tumbuhan di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jaringan. Jaringan sendiri memiliki pengertian, yaitu sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, lalu melakukan fungsi-fungsi tertentu. Jadi, ada sel-sel sejenis yang kemudian bergabung membentuk suatu jaringan dan biasanya melakukan fungsi-fungsi kehidupan tertentu. Jaringan terbagi beberapa macam. Pada hewan, jaringan terbagi 4. Yang pertama, jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh. Biasanya selain sebagai pelindung juga sebagai ekresi. Jaringan ikat atau jaringan penunjang atau jaringan penyokong berfungsi mengikat antara jaringan satu dengan jaringan atau organ lainnya. Yang ketiga, jaringan syaraf berfungsi untuk menerima rangsang dan meneruskan rangsang ke sel-sel saraf berikutnya sampai dengan syaraf pusat. Sel saraf ini terdapat hampir di seluruh bagian tubuh hewan. Yang keempat, jaringan otot. Sebagai alat gerak aktif, jadi otot ini dapat menggerakkan tulang dengan cara kontraksi dan relaksasi. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, otot jantung. Fungsi dari ketiga otot akan dipelajari di kelas 8 nanti ya. Berikutnya, jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan yang selalu aktif membelah. Jaringan meristem ini sendiri terbagi menjadi meristem primer yang ada di ujung batang atau akar, serta meristem sekunder yaitu kambium yang berfungsi untuk pelebaran batang atau akar. Yang kedua, jaringan epidermis.
bagian luar tumbuhan untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Jaringan ini juga biasanya tersusun atas satu lapis sel yang tersusun rapat-rapat. Lalu yang ketiga, jaringan parenkim atau jaringan dasar, berfungsi untuk melapisi organ tumbuhan, biasanya juga untuk menyimpan cadangan makanan pada daun. Lalu untuk tempat fotosintesis. Yang keempat, jaringan penyokong atau pada tumbuhan terbagi lagi menjadi kolenkim dan sklerenkim. Fungsinya untuk penyokong tumbuhan agar bisa berdiri tegak. Lalu yang terakhir, pengangkut. Sesuai dengan namanya, fungsi jaringan pengangkut untuk mengangkut, dan jaringan ini terbagi menjadi floem dan xilem. Fungsi jaringan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, sementara jaringan xilem untuk mengangkut air dari akar ke daun. Selanjutnya, beberapa jaringan akan bergabung dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Kumpulan jaringan tersebut akan membentuk organ. Tahukah kalian organ apa saja yang terdapat pada manusia, hewan, dan tumbuhan? Berikut ini beberapa organ yang terdapat pada manusia. Jantung berfungsi untuk memompa darah, paru-paru untuk proses pernafasan, ginjal untuk proses mencuci darah dan menyaring darah kotor, lalu dikeluarkan sisa pengeluarannya berupa urin. Lalu organ pada tanaman terdiri atas akar, batang, dan daun. Setiap tumbuhan wajib memiliki ketiga organ tersebut. Fungsi akar untuk memperkokoh tumbuh-tumbuhan dan menyerap air serta mineral. Fungsi batang mengangkut garam mineral dari akar ke daun. Selain itu, hasil fotosintesis juga diangkut ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu yang terakhir, daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis. Selanjutnya, organ-organ bergabung untuk melaksanakan suatu fungsi atau kerja tertentu, yaitu sistem organ. Contohnya yaitu sistem organ pada manusia. Yang pertama adalah sistem pencernaan yang bertugas untuk mencerna makanan. Sistem respirasi untuk mengambil oksigen dan membuang zat sisa berupa karbon dioksida. Sistem peredaran darah mengambil oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi dan membuang zat sisa berupa karbon dioksida. Sistem gerak untuk menggerakkan seluruh tubuh, tersusun atas otot dan rangka. Sistem syaraf, sistem ekskresi, sistem reproduksi. Sistem organ pada tumbuhan yaitu meliputi sistem pengangkutan, pernafasan, dan sistem reproduksi. Sekumpulan sistem-sistem organisme tersebut akan tergabung membentuk individu atau organisme yang melakukan semua proses kehidupan. Individu uniseluler hanya memiliki satu sel. Dilihat dengan mikroskop, contohnya amoeba dan bakteri. Sementara individu yang multiseluler memiliki banyak sel, contohnya manusia, hewan, dan contoh lainnya yaitu yang bertubuh besar dan memiliki jutaan sel. Bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa mikroskop. Nah, sekarang mari kita beralih pada tugas pertemuan 1. Tugas pertemuan 1, kalian membuat tugas proyek, yaitu membuat model sel dengan bahan gabus, lilin, lem, gunting, spidol, dan bahan lainnya. Dan lebih jelasnya, perhatikan langkah-langkah pada halaman 11 ya. Untuk tugas pertemuan kedua, kerjakan tabel yang ada di buku paket kalian, yaitu tabel 1.5 organ tumbuhan halaman 15 sampai halaman 16, tabel 1.6 organ tubuh halaman 17 sampai 18,
tabel 1.7 organ atau sistem organ halaman 19, dan yang terakhir tabel 1.8 sistem organ manusia halaman 20 hingga 21. Kalian kerjakan di buku catatan IPA ya. Untuk pengumpulan tugas pertama, nanti Ibu infokan kembali di grup ya. Lalu untuk tugas yang kedua, itu dikerjakan minggu depan. Jadi, untuk minggu sekarang, kalian hanya mengerjakan yang tugas pertama saja ya. Jika sudah mengerjakan, sebelum dikumpulkan ke sekolah, kalian boleh foto semua hasil karya kalian dan dikirim melalui grup WA IPA yang telah Ibu sediakan. Oke, sampai di sini dulu video pembelajarannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.